Tahun 80 dan 90-an itu memang masa keemasan sport car Jepang. Lahir tuh mobil-mobil legendaris. Toyota punya Supra dan MR2, Mitsubishi ada 3000 GT, Mazda punya RX-7 dan juga Miata, Honda punya NSX dan S2000, bahkan Nissan punya 3 mobil sekaligus, yakni GT-R, 300Z, dan Silvia. Hampir semua pabrikan besar ikutan pesta ini. Tapi kok ada yang kurang ya? Yah, benar. Suzuki kemana? Saat semua saingan sibuk bakar modal buat bikin mesin yang brutal dengan twin turbo dan suspensi yang canggih, Suzuki malah milih jalan lain. Di video kali ini saya akan bongkar alasan kenapa Suzuki, padahal bisa sih ya, tapi nggak mau bikin sport car. Nah, di sini ada 3 alasan kunci yang dipegang teguh oleh Suzuki. Yang pertama, strategi main aman. Keputusan Suzuki itu murni strategi bisnis dan menghindari risiko. Daripada mengalokasikan uang untuk bikin mobil sport berkapasitas besar yang resikonya juga sangat besar, Suzuki milih fokus ke segmen yang udah pasti dikuasai, yaitu kei car. Di Jepang, mobil berukuran kecil dengan mesin 660cc seperti Alto dan Wagon R itu laku. Ya, meski ada Cappuccino juga, yang bentuknya sporty tapi mobil ini masuknya ke kelas kei car juga. Suzuki fokus jualan mobil yang pasti laku, seperti Carry, Jimny, dan Vitara. Langkah paling pintarnya adalah kerjasama dengan Maruti di India. Nah, kenapa India? Karena populasinya gede. Kelas menengahnya berkembang dan potensi jualannya jauh lebih besar daripada pasar mobil sport. Kerjasama Suzuki Maruti ini sukses besar. Sampai tahun 2022 aja, Suzuki kuasain sekitar 47% pangsa pasar mobil compact di India. Strategi ini bikin keuntungan Suzuki aman sentosa. Jualan mobil murah dalam jumlah besar itu jauh lebih untung dan jauh lebih aman daripada jualan mobil sport yang mahal. Makanya jangan heran kalau sekarang kiblat Suzuki itu banyak ngikutin maunya pasar India, karena cuan terbesarnya ya di sana. Nah, yang kedua, belajar dari jebakan ekonomi gelembung. Mobil-mobil sport Jepang itu lahir di era yang namanya Japanese Asset Price Bubble atau ekonomi gelembung. Jadi, dulu di Jepang pada tahun 86 sampai tahun 91, duit lagi banyak-banyaknya. Ini yang bikin pabrikan seperti Toyota, Honda, dan Nissan nekat investasi besar-besaran buat bikin mobil super canggih sebagai ajang pamer lawan Eropa. Mereka keluarin jutaan dolar buat mengembangkan mobil sport dengan mesin yang kencang, bodi yang cantik, aerodinamika mutakhir, serta sistem suspensi dan turbocharge yang mahal. Sayangnya ini malah jadi bumerang. Pada saat gelembung ekonomi itu pecah di awal tahun 90-an, mobil-mobil super mewah ini malah jadi beban biaya yang luar biasa buat perusahaan. Biaya produksinya selangit, spare part-nya spesial dan mahal, tapi yang beli sedikit. Nah, disinilah Suzuki menang. Karena mereka nggak ikutan investasi gila-gilaan buat sport car selama masa gelembung. Mereka nggak perlu nanggung kerugian besar saat krisis datang. Filosofinya sederhana. Lagi krisis pun orang tetap butuh Jimny, Carry, atau Alto yang murah, bukan mobil sport mahal. Buktinya, Nissan dan Mazda pun sampai saat ini masih terseok-seok jualan mobil. Tapi jangan samakan dengan Toyota dan Honda ya. Toyota jualan banyak jenis mobil, dan Honda dibantu dengan penjualan motornya yang laku keras. Alasan ketiga ialah kendala teknis. Jadi secara filosofi desain, mobil dari Suzuki itu sebagian besar dibangun dengan arsitektur front wheel drive atau FWD. Kenapa? Karena FWD itu lebih irit, biaya produksi lebih rendah, dan kabinnya bisa dibuat lega. Masalahnya FWD itu punya batas kemampuan buat mobil berperforma tinggi. Kalau tenaga mesinnya udah di atas 300 HP, masalah traction dan setir yang susah belok itu sangat merugikan. FWD jadi nggak kompetitif di kelas sport car yang tenaganya 300 HP ke atas jika dibandingkan dengan mobil RWD maupun AWD. Supaya bisa saingan di segmen sport, Suzuki harus bisa sasis RWD atau AWD berperforma tinggi yang benar-benar baru. Ini butuh investasi R&D yang gede banget, mulai dari transmisi, diferensial, sampai suspensi canggih. Investasi sebesar itu jelas nabrak filosofi efisiensinya biaya dari Suzuki. Makanya, mereka milih fokus dan standarisasi spare part untuk mobil-mobil FWD mereka. Nah, jadi inilah 3 alasan utama kenapa Suzuki nggak pernah bikin sport car. Tapi bukan berarti Suzuki nggak punya mobil kencang loh ya. Yang suka main Gran Turismo pasti tahu kedua mobil ini. Duo monster balap Hill Climb Championship, Cultus Peak Speed, dan Escudo Peak Speed. Di awal tahun 90-an, Suzuki bikin Cultus Peak Speed,
yang pakai dua mesin 1600cc twin turbo dengan total tenaga lebih dari 787 HP. Ya, benar. Mobil balap ini pakai dua mesin yang identik, yang letaknya satu di depan dan satu di belakang dengan langsung menyalurkan tenaganya ke diferensial yang berbeda. Jadi, mesin di depan menggerakkan roda depan dan satunya lagi menggerakkan roda yang belakang. Mobil ini jadi langganan juara dunia di zamannya. Penerusnya Escudo Pixpic yang jadi ikon di Gran Turismo. Namun kali ini ia sudah tidak lagi pakai dua mesin seperti Cultus. Ia pakai mesin 2500cc V6 twin turbo yang ditaruh di tengah atau mid engine dengan tenaga mencapai 985 HP. Penggunaan satu mesin di tengah membuat mobil jadi lebih stabil di tikungan karena bobot berada di tengah. Akselerasinya sangat brutal. Escudo Pixpic cuma butuh waktu 2,5 detik untuk meraih kecepatan 100 km per jam dengan top speed lebih dari 300 km per jam atau bahkan lebih. Kalau di game Gran Turismo sih bisa dituning pakai long gear dan sanggup digeber lebih dari 400 km per jam. Tapi kan ini game ya, bakal nggak seakurat aslinya. Nah, akselerasi segini tuh setara mobil F1 kala itu. Apalagi dengan bobot yang cuma 900 kg. Mobil ini adalah monster yang menakutkan. Yang paling ikonik sih memang sayap belakangnya yang gede banget buat downforce biar punya traction yang lebih mantap. So, kedua mobil ini sebetulnya bukti bahwa Suzuki punya teknologi dan dana buat bikin mobil supercar. Tapi mereka juga tahu, bikin mobil balap spesial itu beda jauh sama jualan mobil sport massal. Secara strategi, berinvestasi di sport car massal itu buang-buang duit buat Suzuki. Mereka lebih memilih jadi raja penjualan di India daripada pemain kecil di pasar sport car yang resikonya tinggi. Lagian, agak aneh juga sih kalau lihat supercar tapi mereknya Suzuki, pasti kocak jadinya. Nah, alasan kenapa kita nggak pernah lihat sport car Suzuki bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka punya strategi keuangan dan desain yang berbeda. Keputusan ini justru bikin perusahaan mereka kuat dan selamat dari resesi. Sekarang pun, penjualan mobil Suzuki lumayan gacor ya. XL7 dan Fronx jadi salah satu andalan Suzuki saat ini. So, kira-kira, kalau aja nih Suzuki bikin sport car, bakal kayak mana ya tampangnya? Well, sekian video singkat kali ini. Silahkan like dan subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.